Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat sebuah tema di dalam ilmu balaghah yang disebut dengan tashbih. Jika kita perhatikan, tashbih itu sendiri merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu bayan. Dan ilmu bayan secara khusus membahas bagaimana seseorang dapat mengungkapkan suatu ungkapan dengan berbagai macam bentuk redaksi. Maka ketika seseorang ingin mengungkapkan suatu ungkapan, dia dapat memilih redaksi yang tepat. Bahkan redaksi tersebut mengandung gaya bahasa yang sangat tinggi yang membuat orang yang mendengar mampu menangkap isi pembicaraan tersebut dan berkesan di dalam dirinya. Selanjutnya, kita akan coba membahas tentang apa itu tashbih. Pengertian tashbih. Tashbih berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syabbaha yushabbihu tashbih, yang berarti menyerupakan, membandingkan, serta mentamsilkan. Dan at-tashbihu lughatan at-tamsil, ya, secara bahasa juga tashbih bermakna tamsil, yaitu menyerupakan. Adapun secara istilah, para ulama memberikan definisi tentang tashbih ini. At-tashbihu huwa ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adati li ghardin. Tashbih yaitu menyamakan suatu perkara dengan perkara yang lainnya dalam satu sifat dengan perantara atau kata-kata yang khusus untuk tujuan tertentu. Contoh ungkapan tashbih, kita akan coba mengambil contoh yang cukup sederhana, ya. Untuk membuat uslub tashbih ini setidaknya ada dua hal yang memiliki kesamaan sifat yang menonjol. Misalnya kita katakan Ahmad diserupakan dengan singa. Kenapa Ahmad diserupakan dengan singa? Karena bisa jadi, ya, Ahmad adalah seorang pemberani dan singa identik dengan keberanian. Di antara contohnya adalah Ahmadu kal asadi fis syaja'ah. Ahmad seperti singa di dalam keberanian. Atau contoh yang kedua, al ilmu karu fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberikan hidayah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua ungkapan ini disebut atau dinamai dengan tashbih. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada ikatan persamaan antara dua hal yang memiliki sifat yang sama. Contoh yang pertama, Umar disamakan dengan singa, ya, atau Ahmad disamakan dengan singa karena ada sifat yang sama di antara keduanya, yaitu berani. Kemudian ilmu disamakan dengan cahaya karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu menerangi dan memberi petunjuk. Ini dua contoh dalam uslub tashbih. Dan sekarang coba kita lihat apa itu rukun-rukun tashbih.
Rukun-rukun tashbih ada 4. Dan yang pertama adalah musyabbah, musyabbah bih, wajhu syibih, dan adatut tashbih. Musyabbah adalah sesuatu yang disamakan, atau al-musyabbahu huwal amru alladhi yuradu ilhaqu bighairihi. Al-musyabbah huwal amru alladhi yuradu ilhaquhu bighairihi. Musyabbah adalah sesuatu yang hendak dipersamakan dengan yang lain. Rukun yang kedua adalah musyabbah bih, atau yang disamai. Al-musyabbah bih huwal amru alladhi yulhaqu bihi al-musyabbah. Musyabbah bih adalah sesuatu yang menjadi persamaan musyabbah. Jadi musyabbah dan musyabbah bihi ini disebut juga dengan dua ujung tashbih, ya. Dalam uslub tashbih maka keduanya harus ada. Yang ketiga adalah wajhus syabah. Apa itu wajhus syabah? Huwal wasfu al-mushtarak baina at-tarafain wa yakunu fil musyabbah bihi aqwa minhu fil musyabbah. Wajhus syabah adalah sifat yang sama antara musyabbah dan musyabbah bih. Dan biasanya sifat pada musyabbah bih lebih kuat daripada sifat yang ada pada musyabbah. Jadi wajhus syabah ini adalah, ya, wajhus syabah ini adalah sifat yang sama yang ada di antara musyabbah dan musyabbah bih. Rukun yang keempat adalah adatut tashbih. Adatut tashbih adalah huwal lafdzul ladzi yadullu ala musyabbah, ya. Adat tashbih adalah lafaz yang menunjukkan adanya persamaan, ya, dan mengikat musyabbah dan musyabbah bih. Yarbitul musyabbah bil musyabbah bihi. Jadi ini keempat rukun tashbih. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat di dalam contoh yang di awal sudah kita ungkapkan. Ahmadu kal asadi fisyaja'ah. Dalam contoh ini Ahmad berkedudukan sebagai musyabbah, karena kata Ahmad inilah yang kemudian diserupakan dengan sesuatu yang lain, yaitu al-asad atau singa. Yang kedua, musyabbah bihnya di dalam contoh ini adalah al-asadu atau singa. Kenapa singa dalam contoh ini disebut dengan al-musyabbah bih? Karena singa diserupakan dengan Ahmad, ya. Singa diserupakan dengan Ahmad. Jadi antara Ahmad dan singa memiliki kesamaan sifat. Kesamaan sifat di antara keduanya adalah berani. Kemudian adatut tashbih, ya. Adatut tashbih dalam contoh ini adalah huruf kaf, ya. Huruf kaf ini yang berarti seperti. Namun juga bisa huruf kaf ini diganti dengan yang lainnya, asalkan memiliki makna penyerupaan seperti mithlu dan sejenisnya. Yang terakhir dalam contoh Ahmadu kal asadi fisyaja'ah adalah asyaja'ah. Kata asyaja'ah merupakan wajhus syabah. Kenapa asyaja'ah disebut juga dengan wajhus syabah dalam contoh ini? Karena, ya, ada sifat yang sama di antara Ahmad dan al-asad. Apa sifat yang sama di antara keduanya? Yaitu adalah asyaja'ah. Maka asyaja'ah disebut dengan wajhus syabah. Ini salah satu contoh, ya, di antara
contoh-contoh tasbih. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita lebih memahami apa itu tasbih. Dan demikianlah pembahasan mengenai tasbih ini. Semoga memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab, dan terlebih ketika kita mempelajari ilmu balaghah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.